Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi semua. Kita berjumpa lagi dalam program doa pagi GPDI Budi Mulia. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca ayat firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Kita serahkan hati kita, pikiran kita untuk diurapi Roh Kudus, agar firman Allah yang kita dengar, kita baca, kita pelajari pagi hari ini boleh kita mengerti dan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami panggil, kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur di pagi hari ini Bapa, kalau kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Kami bangun dengan tubuh yang sehat, kuat baru, dan kami boleh menikmati udara yang segar di hari yang baru ini. Tuhan, sebelum kami melangkah di hari yang baru ini Tuhan, kami rindu dengar firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Roh Kudus menolong kami dan berfirmanlah Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Allah pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Injil Matius pasalnya yang ketiga. Injil Matius pasal 3, kemudian kita akan mulai membaca pada ayatnya yang ke-4. Kita baca dulu dari ayat 4 sampai dengan ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosa mereka, dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular biludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Haleluya. Saudara, ini adalah pelayanan Yohanes Pembaptis. Kalau kita membaca dalam ayatnya yang kelima, Yohanes membaptis orang-orang yang ada di Yerusalem, mereka yang datang dari daerah Yudea, dan orang-orang yang ada di sekitar sungai Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular biludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Saudara, ironis. Ketika orang-orang masyarakat umum datang kepada Yohanes minta dibaptis, dia segera membaptis mereka. Orang-orang Yerusalem, orang-orang dari Yudea, orang-orang yang di sekitar sungai Yordan. Tetapi ketika dia melihat orang-orang Farisi, orang-orang Saduki datang minta dibaptis, Yohanes tidak langsung melakukannya. Malahan Yohanes semacam memberikan kepada mereka suatu tantangan, ya, suatu syarat. Sepertinya ada perlakuan berbeda
baik kepada masyarakat umum maupun kepada kelompok Farisi dan Saduki. Kenapa, saudara? Justru orang-orang ini adalah orang-orang yang Farisi Saduki ini adalah kelompok masyarakat ya yang memiliki pengetahuan firman yang sangat luas. Tetapi justru Yohanes menolak, bahkan memberikan kepada mereka suatu tantangan, ya. Sebab itu yang akan menjadi bahasan kita pagi hari ini, khususnya ayatnya yang ke-8. Dia katakan, hasilkanlah dulu buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya, hasilkan dahulu buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa Yohanes dia katakan ini kepada orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki? Karena sesuatu hal yang aneh. Mereka bukan orang biasa, mereka dari kalangan agamawi atau rohaniawan, tahu firman, tahu Taurat. Nah, untuk orang-orang seperti ini, Yohanes katakan, tunjukkanlah dahulu buah-buah pertobatan. Tunjukkanlah dahulu buah-buah pertobatan. Yohanes khawatir mereka minta dibaptis hanya sekedar ya gengsi, karena melihat masyarakat umum, masyarakat biasa sudah dibaptis, kenapa mereka tidak? Sebab itu Yohanes katakan, tunjukkanlah dulu buah-buah pertobatan. Hasilkanlah dahulu buah-buah pertobatan. Ya. Buah itu adalah menunjukkan pohon. Ya, buah adalah merupakan tanda pengenal, ya. Ada banyak pohon yang memiliki bentuk yang sama. Ada banyak pohon yang memiliki daun yang hampir sama. Ada kemiripan. Nah, untuk membedakan dan mengenal itu pohon apa, tentu dari buahnya. Dari buahnya, ya. Mangga saja banyak sekali jenis, ya. Pohonnya sama, bentuknya sama, daunnya sama. Nah, dari mana kita bisa membedakan mana yang mangga arum manis, mana yang mangga mana lagi, ya, dan mangga yang lain? Tentu dari buah. Ya, setelah kita melihat buahnya, oh ini buah pohon arum manis, ya. Oh ini mangga Indramayu, ya. Oh ini yang namanya mangga mana lagi. Setelah kita melihat buahnya. Nah, ini yang ditekankan oleh Yohanes kepada orang-orang Farisi. Keluarkanlah dahulu buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, saudara yang kekasih, firman Allah datang kepada kita. Saudara, ada banyak orang menerima baptisan itu hanya sebagai syarat. Ya, sebagai syarat. Ada orang yang menerima baptisan, terjadi di kalangan misalnya pemuda-pemudi, ya, karena syarat untuk diberkati, untuk dilayani gereja, masuk dalam pernikahan, syaratnya harus dibaptis dulu. Ya. Dan banyak lagi saudara-saudara orang menerima baptisan, tetapi setelah dibaptis kehidupannya tidak pernah berubah. Setelah dibaptis, hidupnya tidak pernah berubah. Perkataannya, kelakuannya, ya, sifatnya, karakternya. Tidak jarang, saudara, kita jumpai orang-orang yang sudah bertahun dalam gereja, sudah dibaptis, tetapi tidak menunjukkan buah-buah pertobatan.
tidak menunjukkan buah-buah sebagai seorang yang telah lahir baru. Masih seperti dulu. Sebelum dibaptis dia pembohong, setelah dibaptis masih berbohong. Sebelum dibaptis dia penjahat, setelah dibaptis masih melakukan kejahatan. Sebelum dibaptis dia pemabuk, setelah dibaptis masih mabuk juga. Ya. Jadi dibaptis tanpa pertobatan. Firman Allah katakan, ketika Rasul Petrus berkhotbah pertama kali, orang-orang datang kepada Petrus. Petrus, apakah yang dapat kami lakukan untuk kami bisa diselamatkan? Petrus katakan, hendaklah kamu percaya dan bertobat, kemudian beri dirimu dibaptis. Setelah itu penuh dengan Roh Kudus. Ini langkah-langkah ini seharusnya ada dan dilalui oleh orang percaya. Tapi banyak orang percaya sudah dibaptis tapi tidak ada pertobatan. Nah, bagaimana kita akan menerima Roh Kudus? Sebab Roh Kudus tidak akan pernah datang kepada seseorang tanpa hidupnya berubah, tanpa hatinya berubah, diperbaharui. Roh Kudus tidak akan pernah datang. Petrus katakan, percaya, bertobat, beri dirimu dibaptis, maka kamu akan penuh dengan Roh Kudus. Syarat itu, langkah itu mutlak, saudara-saudara. Sebab itu ketika orang-orang Farisi datang kepada Yohanes katakan, siapa yang mengajarkan kamu, yang menyuruh kamu untuk lari dari penghukuman? Tunjukkanlah dahulu buah-buah pertobatan. Bertobat dulu baru dibaptis. Artinya langkah orang menerima baptisan yaitu pertama, percaya. Setelah percaya, bertobat. Setelah bertobat artinya mati. Mati dari segala dosa. Mematikan segala dosa dan kejahatan yang ada dalam hidupnya. Baru dibaptis. Baptis itu adalah lambang daripada penguburan. Baptis itu adalah lambang daripada penguburan. Dari hidup lama yang sudah mati. Setelah keluar dari baptisan air, maka dia hidup dalam kehidupan yang baru. Tapi kenyataannya sekarang banyak. Ada istilah masuk dosa kering, keluar dosa basah. Oh, haleluya. Ya, ini adalah kekristenan baptisan yang tidak pernah berdampak. Sebab itu percaya, bertobat, dibaptis. Jadi Yohanes katakan, tunjukkanlah, buktikanlah dulu bahwa kamu dibaptis karena kesadaran. Kamu dibaptis karena kamu telah menyesali dosa-dosa dan perbuatan. Kamu dibaptis karena kamu mau bertobat. Ya. Jadi saudara-saudara, pertobatan adalah perubahan total dari hati, bukan hanya perkataan. Jadi dari dalam, dari hati. Perubahan itu dari dalam, dari hati. Ya, bukan hanya secara lahiriah. Bukan hanya sekedar perkataan. Jadi pertobatan itu dari hati. Yang kedua, perbuatan baik adalah bukti nyata dari pertobatan yang tulus. Berikutnya saudara-saudara, firman Allah katakan, pohon dikenal dari buahnya. Begitu pula pertobatan dikenal dari perbuatannya. Saya sudah katakan tadi, banyak orang sudah dibaptis tapi hidupnya tidak pernah berubah-berubah. Sebelum dibaptis pemabuk, setelah dibaptis masih pemabuk. Sebelum dibaptis perokok berat, setelah dibaptis masih perokok berat. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Kita mau bertobat, kita mau tunjukkan buah-buah pertobatan. Puji Tuhan. Kami berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu di pagi hari ini. Berkati kami, jamah kami, supaya kami menjadi orang-orang yang hidup baru di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkat-Mu melimpah atas kami, penyertaan-Mu sempurna. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.